Problems are not stop sign, they are guidelines. Robert H. Schuller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat santri, kembali lagi di podcast Marif, inspiratif dan juga komunikatif. Bersama saya Nurul Fatimah, host pada podcast kali ini. Nah, hari ini teman-teman, saya sudah bersama salah satu siswa SMA Nuris yang berhasil meraih berbagai juara di bidang KIR atau karya ilmiah remaja. Yuk kita sapa dulu yuk. Hai Alia. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, dan saya gak nyangka banget ya bisa diundang pada podcast kali ini. Soalnya saya aslinya ngerasa insecure banget. Dilihat dari wawancara yang sebelumnya itu bintang tamunya wow banget, dari Mas Tegar dan juga Kak Sherly. Ngapain insecure sih, sumpah. Kamu ini kan udah meraih berbagai juara di bidang KIR. Dan lebih wownya lagi teman-teman, dia itu hafal Imriti. Amazing banget sih. Gimana sih kok bisa ya? Padahal kita tuh santri, jadwalnya kita tuh padat banget. Dari yang pagi yang masih sekolah, pulang dia itu masih pembinaan KIR 1 hari, malamnya harus diniah. Itu gimana sih kamu bisa menyeimbangkan dua hal itu? Ya sebenarnya sih dari manajemen waktu sih. Jadi kita harus bisa pandai-pandai manajemen waktu. Dari waktu diniah, pembagian waktu di pondok dan juga di sekolah. Dan juga kita harus konsisten. Karena setiap orang itu memiliki kesibukan, tapi sedikit dari mereka yang mengerti akan kata konsisten dan tanggung jawab. Gitu sih kalau saya. Emang kamu hafalannya itu pas waktu apa? Pulang diniah atau gimana? Kalau waktu hafalan itu pas diniah. Pas diniah ya? Mepet. Tapi bisa berapa? Hafal berapa? 254. 254 bait. Gila banget sih. Dalam waktu berapa tahun? Berapa bulan? Itu sebenarnya saya hafalan dari SMP. Dari selama SMP ya? Cukup lama, 6 bulan. 6 bulan sudah 245 bait. 254. 54, sorry. Wah, itu keren banget sih, Al. Terus kamu gimana ngolahnya pas KIR? Ya Dibagi gimana nih? Caranya kamu bagi waktu? Pakai pecahan sih. Enggak. Jadi kita baginya tuh sekolah, pondok. Kita di pondok belajar kitab, di pondok kita hafalan, ngaji, di sekolah kita berkarya. Keren banget sih guys statusnya. Ya. Jadi kamu mikirin KIR-nya tuh pas sekolah aja gitu ya? Ya enggak sih, biasanya kalau mikirin KIR tuh kalau sudah mau mepet deadline itu kebawa sampai mimpi tuh pernah juga. Kebawa sampai mimpi? Iya pernah juga. Aduh. Biasanya kalau nyari ide terus masalah-masalah gitu itu ya sebelum tidur tuh jadi bagus buat ngehalu ya. Ngehalunya tuh KIR teman-teman. Mantep banget sih, bermanfaat banget ngehalunya daripada ngehalu yang nggak jelas gitu ya. Keren banget sih. Sebenarnya KIR itu apa sih, Al? Kan mungkin ada dari penonton tuh yang nggak paham apa itu KIR. Karya ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja. Jadi KIR itu merupakan karya tulis yang ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Maksudnya gimana ya? Coba lebih perinciin lagi. Jadi contohnya langsung ya. Ya, oke, contohnya. Jadi kan biasanya ada permasalahan tentang lingkungan, permasalahan tentang sosial budaya, terus permasalahan tentang aspek-aspek ekonomi atau yang lain. Nah, aspek-aspek sosial gitu. Ya. Jadi di KIR itu kita mengulas bagaimana ada masalah tersebut, terus bagaimana respeknya pemerintah terhadap permasalahan tersebut, terus apa solusi yang pernah diberikan dulu dan apa kekurangannya. Pasti di situ ada beberapa kekurangan. Oleh karena itu di sini kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kalau di sosiologi itu ada namanya memperhalus teori-teori lama kayak gitu ya. Iya. Jadi memperbaiki teori-teori yang sebelumnya sudah ada, diperhalus sama kalian gitu, diperbaiki gitu. Kalau bahasa kakak kelas saya nih ATM. Apa itu ATM? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Waduh, ATM. Oke, bagus banget sumpah.
Terus apa aja sih sebelum, kan biasanya KIR itu kan lebih identik sama presentasi ya. Nah, sebelum presentasi itu ada tahap-tahap apa aja sih? Ya, jadi pertama itu kita buat paper, tulisan, makalah. Oke, Itu dibutuhkan waktu yang lumayan sih. lumayan. Kira-kira berapa hari? Berapa ya? 1 bulan bisa. Oh, 1 bulan. Itu bulan maksimal bisa. atau minimal? Maksudnya Ya maksimal, ya mainnya 1 Maksimal. bulan. Tapi kalau sudah mepet banget gitu berapa hari? mepet banget 3 hari bisa sih. Tapi kurang Kurang apa? bereffort sih. Kurang efektif gitu ya. Iya. Jadi sih mainnya sih 1 minggu, 2 minggu. Kalau bisa juga itu sampai 1 bulan. Terus yang kemarin saya ini nyoba ini 2 bulan pernah. 2 bulan? Iya. Itu bahas apa yang digali, yang diteliti sama kalian tuh apa? Tentang permasalahan di pondok. Apa? Tentang Bisa dia enggak? keputihan. Oh, keputihan. Jadi sampai 2 bulan ya makalahnya aja. Iya, makalahnya aja 2 bulan. Setelah tahap pembuatan makalah? Pembuatan makalah itu kita juga sering-sering sama tentor. Setelah sering-sering sama tentor, kita juga penelitian. Setelah penelitian, baru presentasi. Oke, di penelitiannya itu butuh berapa hari? Tergantung penelitiannya sih. Kalau penelitian kayak uji lab itu mungkin butuhnya 1 hari, 2 hari, atau paling lama tuh seminggu. Tapi kalau penelitian yang saya kemarin itu sampai 2 mingguan sih. Jadi iya, jadi kita buat kayak seminar, terus kita ajak anak-anak buat ngisi kuesioner, terus kita hitung, kita analisis itu sekitar 3 hari sampai seminggu. Oh, yang keputihan itu, masalah keputihan itu berarti bukan sampel ya yang kalian teliti? Iya. Lebih ke kayak bagikan angket gitu? Iya. Lebih bagikan angket. Setelah itu langsung presentasi gitu? Iya. Oke, langsung presentasi. Ada kendala gak di tahap-tahapnya itu? Banyak banget. Jangan tanya. Nggak boleh tanya nih berarti. Nggak boleh tanya. Banyak banget. Apa aja nih kendalanya, bisa di-share? Pertama tuh kalau nyari landasan teori. Landasan teori. Jadi kalau kita gak nemu jurnal, terus gak nemu artikel yang cocok, itu galaunya bisa gak tidur seminggu sih. Gak tidur seminggu. Gak. Hiperbola. Gak tidur ya, kepikiran. Itu nyari data paling sulit itu pas nyari data produksi, data ini tuh ampun dah. Itu biasanya nyari di mana sih data-data kayak gitu? Di Google Scholar emang ada ya? ada. Terus misalnya kalau nyari data-data sebenarnya pakai dari BPS. Aduh, apa itu? Badan Pusat Oh, BPS. Oke. Terus gimana kalian menangani masalah gitu? Sabar doang. Ya, kita sabar, nyari lagi sampai nemu. Sabar, nyari lagi sampai nemu. Iya. Kalau gak nemu gimana? Pasti nemu. Oh, pasti nemu. Oke, optimis banget nih, suka banget. Alia emang suka KIR dari SMP gak? Enggak. Saya baru kenal KIR itu pas SMA. Oh, pas SMA. Di SMP? Enggak kenal. Jadi aktivis apa? Ikut apa deh? Olimpiade Fisika. Olimpiade Fisika. Berarti gak cuma KIR nih ya, gak cuma hafal inti nih, juga Olimpiade Fisika nih. Waduh, keren banget. Sekur. Pas SMP pernah menang? Pernah, tapi bukan fisika. Apa? PAI. Udah ambiar. PAI. Iya. Lomba-lomba apa? Cerdas cermat pas kelas 2 SMP. Kelas di lomba internal gitu. Lomba eksternal Di mana? di Baitul Amin. Kena juara? 2. Juara 2. Alhamdulillah, subhanallah, sekali idaman banget ini teman-teman. udah Olimpiade Fisika iya, PAI iya. KIR mantap banget, apalagi hafal Imriti teman-teman. Subhanallah, idaman sekali sih Al. Emang Alia SMP-nya di mana sih? SMPN. SMN mana? SMP Nuris. Aku kira udah negeri. Kenapa kok? Oh, jadi dia alumni. Iya. Terus kenapa masih ngelanjutin di Nuris? Nggak move on gimana tuh? Iya. Jadi saya lihat SMA Nuris tuh, dari SMP Nuris SMA Nuris tuh wow. Wow. Saya jadi saya pas SMP tuh ngeliat mbak-mbak mas-mas tuh
kemana-mana kayak orang sibuk gitu. Oh, Pegang laptop. mbak SMA nih. Iya, mbak SMA aku pegang laptop, terus setiap bulan mesti bawa piala keluar kota. Jadi Pengen ngelanjutin berarti udah terikat terkontrak hatinya untuk nulis gitu ya. Dari nulis untuk nulis dan seterusnya untuk nulis gitu. Mau meneruskan jadi ustadzah gak? Masih Alhamdulillah belum ada. mau. Masih belum ada. Masih ya, masih OTW berarti. Nah, terus pas masuk SMA kok bisa langsung masuk KIR sih? Gimana? Apa motivasi Alia buat masuk KIR? Kan dari awal SMP gak suka nih katanya. Bukan nggak suka, di SMP nggak tahu. Oh, gak tahu. Nggak Oh, kenal. di SMP gak ada ya? Nggak ada KIR. Terus kalau SMA itu jadi pertamanya saya di pas sosialisasi saya itu tertarik sama KIR karena pas itu kakak kelas saya Mas Tegar itu mensosialisasikan KIR itu kayak yang wow. Berarti kan saya mikir gini, berarti orang ini memiliki sesuatu memiliki kemampuan bicara yang bagus sampai banyak anak-anak itu yang aku pengen masuk KIR kok bisa, padahal KIR itu adalah sesuatu yang asing. Nah, jadi saya tuh penasaran apa yang ada di KIR. Jadi kayak wah dari Mas Tegarnya aja berarti kan udah produknya KIR nih udah bagus gitu ya. Jadi kamu tertarik buat masuk KIR gitu. Awal-awal gimana pas masuk KIR? Masih asing nih kan ya, masih beradaptasi gitu, gimana rasanya? Awal masuk KIR kayak yang nggak nyangka banget. Nggak nyangka gimana? Saya kira KIR itu suatu hal yang mudah. Jadi saya kira KIR itu sama kayak Olimpiade dulu, ngerjakan cuman gini ternyata beda gitu banget ya. Beda banget. Gimana bedanya tuh gimana? Di KIR kita itu lebih kayak perkuliahan menurut saya. Perkuliahan. Iya, jadi buat kayak makalah, buat ini, terus diajari cara buat makalah yang bener tuh kayak gimana, nyari jurnal yang bener tuh gimana. Jadi terus diajari juga cara speak up. Oke, cara speak up. Berbicara. Speak up-nya berarti pas presentasi itu ya? Karena dulu saya pas SMP itu pendiam. Pendiam. Pas SMA gimana? Pendiam juga. Terus gimana? Ya, jadi di KIR saya lebih suka pas presentasi, tanya jawab dengan juri, diskusi gitu. Saya lebih suka diskusi sama teman-teman lagi ya. Iya. Salah satu faktor Alia bisa sampai sukses bawa piala-piala nih apa sih? Kalau menurut saya itu presentasi. Yang saya andalkan dari mana-mana presentasi. Oh, presentasi. Jadi Alia merasa unggul, maksudnya bisa mengalahkan lawan lain itu faktor kuatnya itu dari presentasi. Alia ngerasa gimana? Kalau nggak tahu ya, apa ini memang bakat saya atau dari apa sih? Bakat. Oke. Terus. Kalau saya presentasi, terus kalau pas bicara di depan, diskusi itu kayak miliki energi sendiri. Energi sendiri maksudnya? Ya, jadi pas presentasi itu nggak tahu ya, saya tuh suka aja lah kalau pas presentasi kayak memiliki energi sendiri pas ngomong di depan, diskusi gitu. Kayak suka gak sih jadi perhatian gimana? Inti dari perhatiannya mereka gitu. Iya. Energinya itu ya yang kayak ngerasa kayak wah ini nih gitu, jadi menggebu-gebu keluar gitu ya. Iya. Oke, jadi terus apa ya? Alia pernah gak ngerasa kayak bosen gitu sama KIR? Sering. Ya gak takut dimarahin nih ngomong sering. Iya sering. Bosen apa? Ada, aku udah bosen dapet juara terus gitu. Bosan aja, kebanyakan masalah. KIR nyari masalah, padahal punya masalah sendiri. Jadi udah bosan. Ya sering bosan sih. Sering. Terus gimana kamu cara menguatkan hati agar tetap pada KIR? Langkah pertama break dulu. Istirahatnya gimana nih? Cara refreshing diri gitu. Nonton apa? drakor kalau saya sih. Emang di sini ada drakor? Kadang kan lihat anak-anak ada yang kadang kan juga di kelas ada sejarah. Nonton sejarah itu kayak refreshing. Nonton sejarah itu refreshing. Gimana ya? Macam apa itu? Gak ada lagi soalnya. Selain nonton apa? Selain nonton bisa sama anak-anak ngomong-ngomong, terus ya sharing-sharing bareng, terus main-main gitu. Gak ke teteran masalah KIR-nya.
Enggak, soalnya pas break ya wes lupakan dulu. Lupakan. Waktunya mengistirahatkan otak. Oh, Bentar. Jangan lama-lama lebih. Oh, jangan lama-lama tapi takut hilang. Deadline tetap terkejar gitu ya. Terus pernah gak Alia itu kayak ngerasa udah nyerah, kan di satu sisi Alia juga udah hafalan Imriti gitu ya, tapi di sisi lain Alia juga dikejar sama target deadline-nya akhir. Pernah ngerasa mau nyerah gak? Aduh, udah gitu. Udah. Pernah gak ya? Pernah lah. Gimana? Pas itu ada target. Pas itu kan saya di kelas dunia itu ada target. Itu hafalannya gak kepenuhi. Gak kepenuhi. Itu wes galau udah. Wes gimana ini? Tak lagi mau tes, mau ujian. Terus masih ada deadline lomba. Oke. Ya jadi Masalah tuh bertubi-tubi. Iya. Jadi disitulah dibutuhkan suatu pengorbanan. Pengorbanan apa ini? Pengorbanan apa? Pas itu saya jadi setiap pagi waktunya anak-anak lain tidur bangun. Bangun jam berapa? Jam 4 sih. Hafalan. Habis itu ketiduran. Tapi terus usaha hafalan. Oh, jadi gitu cara Alia bangkit dari masalah yang bertubi-tubi gitu ya. Iya. Oke, sebentar. Sebenarnya kitab Imriti ini bahas apa sih, Al? Oke, kita break bentar ya. Harus nyerocos dari tadi. Oh, Imriti kitab apa? Kitab yang menerangkan tentang nahwu. Oh, jadi kayak kalau dalam bahasa Inggris grammar gitu ya. Grammar. Oke, ini tapi kan dalam bahasa Arabnya. Iya, dan pasti namanya kitab, Al. Boleh gak nih kita coba Alia baca bait berapa bait udah gitu. Gimana ya? Ya gimana? Ayo. Sekarang nih. Ya sekarang tahun depan. Beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira halqihi walituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamir sya'ni fa uribat bil hani bil alhani. Udah jangan banyak. Udah lanjut enggak apa-apa, dikit lagi enak banget, sumpah merdu banget suaranya, subhanallah. Itu bab apa itu? Itu mukadimah. Itu ada artinya gak? Ada. Apa artinya? Jadi itu tentang pengenalannya penyair terhadap apa ya? Tentang puji syukurnya penyair terhadap apa yang sudah dia tulis, kitab yang udah dia tulis itu. Emang siapa pengarangnya? Syekh Syarifuddin Yahya Imriti. Oke, ini kayaknya bisa nih olim aswajaan ya. Imriti gitu. Debat Imriti. Emang ada? Kurang tahu. Udah tahu, nyoba. Siapa tahu ada gitu ya. Emang bentar, Alia pernah juara kir berapa kali? Baru 8. Baru 8 itu baru Al sumpil. Kamu 2 tahun sekolah di SMA nulis 8 tuh baru. Tenang, masih ada satu tahun lagi ya, nembus 30. Nembus Mas Tegar. Tembus ya, harus bisa tembus dia. Ini kalau Mas Tegar nonton marah gak? Marah gak, Mas? Enggak dong, enggak kira. Oke, pertanyaan terakhir nih. Harus kamu pilih salah satu. Yeah. Hafalan atau kir? Ayo pilih salah satu. Kok itu pertanyaan gini ya? Misalnya disuruh milih satu, hafalan atau kir? Kir. Tanya kenapa? Ya, karena saya memang nggak suka hafalan. Kok gitu? Nggak, dari dulu saya nggak suka hafalan sebenarnya. Jadi lebih milih kir ini? Ya karena di kir udah ada hafalan. Loh, kamu presentasi gimana? Itu pemahaman. Jadi kir ini? Iya. Oke, kir. Lalu untuk apa Alia menghafal Imriti? Gini. Okay. Albert Einstein pernah bilang, agama tanpa ilmu adalah buta, tapi ilmu tanpa agama itu lumpuh. Quotesnya Albert yang itu. Religion without science is blind. Yeah. Science without religion is paralyzed. Yang itu. Yeah. Oh, wow, keren banget. Jadi gimana kita bisa seimbang di sini? Kalau antara hafalan ya, saya memang tidak suka hafalan, tapi kalau
kitab, baca mendingan mempelajari kitab daripada hafalan. Soalnya pada dasarnya saya gak suka hafalan. Jadi lebih gimana kamu memahami dan mengimplementasikan ya tentunya ya. Iya. Wah, menarik sekali sih cerita Alia ini. Dia tuh gak hanya mengandalkan kemampuan akademiknya tapi juga mengimbangi dengan agama. Subhanallah, keren sekali. Oke, buat terakhir nih Al, ada harapan nggak? Terserah buat siapa, buat Alia, buat SMA Nuris? Ya, kalau harapan buat saya sendiri, yang pertama semoga biar doakan ya. Ya. Ini udah siap-siap doa. Saya pengen lolos, pengen gold medal di Kopsi tahun depan. Oke, amin. Dan juga saya pengen menjuarai lebih dari kakak kelas yang dulu. Amin. Ya, kita doa bareng-bareng ya teman-teman, aminin ya. Terus Dan untuk Semaris nih. semoga tambah jaya ke depannya. Amin ya Allah. Semakin banyak konten-konten yang kreatif dan Amin. inovatif. Dan juga buat kesiswaan Ayah. Pak Ibnu Wicaksono. Gimana nih? Semoga cepat mendapatkan belahan jiwa. Amin ya Allah. Amin paling serius ini kayaknya. Lagi gak ada lagi buat Pak Ibnu? Udah itu doang. Wah, terima kasih ya Al ya. Makasih banget udah nyempatin waktunya buat datang ke sini, dan semoga harapan-harapan Alia tadi semuanya terkabul ya. Dan juga dari kisah Alia ini semoga menginspirasi ya buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga dipencet lonceng notifikasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton podcast kali ini. Tetap ikuti channel Semaris TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.